Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulafa Alfirdos, guru kelas 5 dari SD Negeri Kaliarang 02, Kecamatan Bumiayu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada materi lapisan-lapisan bumi dengan berbantuan media Happy Notes based on Earthcore. Mari kita sama-sama menyimak video pembelajarannya. Berawal dari pengamatan saya di kelas, saya melihat bahwa anak-anak kurang bersemangat mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Proses belajar yang masih dilakukan secara konvensional dan berpusat pada guru membuat peserta didik tampak kurang termotivasi dan minim rasa ingin tahu. Melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan minat belajar peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, ternyata kemampuan awal peserta didik masih kurang memuaskan. Hal ini menjadi dasar dan motivasi bagi saya untuk merancang pembelajaran dengan pendekatan mendalam yang lebih berpusat pada keaktifan peserta didik dan menarik dengan berbantuan media Happy Note based on Earthcore. Selain itu, saya juga mengintegrasikan media digital interaktif, video pembelajaran untuk membantu peserta didik memahami konsep lapisan-lapisan bumi secara visual. Sebelum pembelajaran dimulai, guru mengajak seluruh peserta didik untuk membaca doa bersama agar kegiatan belajar berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Selanjutnya, guru melakukan absensi dan pengecekan jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk menumbuhkan karakter positif dan membangun tanggung jawab diri pada setiap peserta didik. Setelah itu, peserta didik diajak untuk mengingat kembali kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman, tertib, dan saling menghargai. Kegiatan dilanjutkan dengan apersepsi melalui pertanyaan mindful learning yang mengajak anak-anak untuk menyadari apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang ingin mereka pelajari hari ini. Dengan cara ini, guru menumbuhkan rasa ingin tahu sekaligus menyiapkan fokus belajar peserta didik. Guru kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, sehingga anak-anak memahami arah dan makna dari kegiatan yang akan dilakukan. Untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan, guru mengajak peserta didik melakukan ice breaking sederhana. Melalui permainan singkat yang penuh tawa, anak-anak menjadi lebih rileks, bersemangat, dan siap mengikuti pembelajaran IPAS dengan antusias. Setelah seluruh peserta didik siap dan suasana kelas menjadi kondusif, kegiatan pembelajaran pun dilanjutkan ke tahap inti, yaitu anak-anak disajikan sebuah video tentang terjadinya gempa yang pernah terjadi di dunia. Kemudian, anak-anak diberikan pertanyaan yang membuat mereka penasaran bagaimana untuk mengetahui informasi yang harus mereka dapatkan. Kemudian proses pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil, berdiskusi, dan saling berbagi ide. Diskusi kelompok ini dipandu melalui lembar kerja peserta didik yang saya desain menggunakan Unpledged Coding. Anak-anak akan menentukan kotak mana yang harus mereka buka terlebih dahulu dengan cara menyelesaikan kode yang ada. Dalam LKPD tersebut, peserta didik diajak mengikuti urutan langkah-langkah logis seperti alur program yang membantu mereka berpikir sistematis dalam menyelesaikan tugas. Setiap langkah dalam LKPD mengarahkan peserta didik untuk membuat Happy Notes, yaitu catatan reflektif berisi ide, proses, dan pengalaman mereka selama membuat model lapisan bumi. Selain itu, pembelajaran dilengkapi dengan media digital interaktif seperti Earthcode dan Bisa ID untuk melihat visualisasi lapisan-lapisan bumi dan karakteristiknya. Selama berdiskusi, guru memonitor dan juga membimbingnya. Setelah kegiatan diskusi dan pembuatan Happy Note selesai, setiap kelompok bersiap untuk melakukan presentasi hasil kerja mereka. Pada sesi ini, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Sementara,
Satu kelompok melakukan presentasi, kelompok lain diminta untuk memperhatikan dan menyimak dengan baik setiap penjelasan yang disampaikan. Peserta dari kelompok lain juga dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan setelah presentasi selesai. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan berbicara, mendengarkan secara aktif, serta menghargai pendapat dan hasil kerja kelompok lain. Setelah presentasi selesai, peserta didik bersama-sama menyusun kesimpulan mengenai materi pembelajaran yang telah dipelajari hari ini. Kegiatan penyusunan kesimpulan ini bertujuan untuk menegaskan kembali pemahaman peserta didik terhadap konsep utama yang telah dibahas selama proses pembelajaran. Selanjutnya, proses belajar dilanjutkan dengan kegiatan pengerjaan soal sebagai asesmen diagnostik kognitif. Asesmen ini dilakukan melalui aplikasi Wayground sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, kami semua melakukan refleksi pembelajaran. Pada tahap ini, saya mengajak peserta didik untuk mengungkapkan perasaan mereka setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran. Peserta didik juga diminta untuk menyampaikan bagian paling menarik atau berkesan selama kegiatan berlangsung, serta menyampaikan harapan mereka terhadap pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Melalui kegiatan refleksi ini, peserta didik diajak untuk menilai kembali pengalaman belajar yang telah diperoleh, mengenali hal-hal yang telah dipahami, dan mempersiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya. Peserta didik bersama guru melaksanakan doa penutup sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan ucapan salam penutup dari guru sebagai tanda berakhirnya proses belajar mengajar pada hari ini. Adalah memuliakan siswa. Di dalamnya guru dituntut untuk lebih berkreasi, lebih mengedepankan pelayanan yang hebat, khususnya pada peserta didik. Guru kelas 5 sudah mencobanya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan, inovasi yang dilaksanakan betul-betul sesuatu yang baru dan dapat meraih kemenangan dengan sebaik-baiknya. Lebih percaya diri, lebih berinovasi, lebih bermanfaat untuk peserta didik, bukan hanya di kalangan dua, tapi di wilayah Kabupaten Brebes pada umumnya. Sehat, cerdas, berkarakter. Ulafa luar biasa. Sesuai dengan program prioritas Kemdikbud tahun 2025 yang terdiri dari 8 program prioritas, salah satunya adalah penguatan pembelajaran. Di dalam penguatan pembelajaran itu, kita sesuai dengan arahan dari Pak Menteri, kita menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, salah satu berita karya inovasi dari SD Kalian ini, Bapak akan memaparkan terkait karya inovasi yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam di pembelajaran IPAS kelas 5 semester 1. Kami berharap dengan karya inovasi ini bisa memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya di SD Kalian 2 dan umumnya di Kabupaten Brebes. Dengan penuh harapan karya inovasi dari Putu Khilafah ini bisa menjadi salah satu karya yang diprioritaskan dan nanti bisa menjadi juara. Semangat Putu Khilafah dan mudah-mudahan membawa kebermanfaatan dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.